Gue kritisi sebelum nanti kita ke jalannya pertandingan, Odegaard anjing. Ya sama. Gue bener-bener kecewa banget dengan ban kapten Mas Wir. Dia dianggap sebagai sosok yang bisa mengangkat tim lah. Berarti sama Arteta kan kalau dia dikasih ban kapten. Tapi ya mana gitu buktinya, ketergantungan sama siapa? Saka. Saka hilang selesai. Kalau gitu kaptennya kasih aja ke Saka. Kenapa harus Odegaard? Gue bilang. Banyak yang kritisi Odegaard ya, yang bilang Odegaard always avoiding the ball, ya kan. Betul. Banyak lah kritik-kritik kayak. Ya, tapi gue lihat di lapangan juga memang gitu. Odegaard tuh kayak menjauh dari bola, kayak mau keluar dari ritme, kayak takut bawa bola, dan dia terlalu banyak muter-muter, terlalu banyak ambil keputusan nggak perlu. Kayak ini bola gampang sebenarnya. Lu tinggal passing 1-2 sentuhan, tapi kenapa lu harus kontrol keping kanan, keping kiri? Maksud gue ada momennya ya lu nggak wise lah kayak gitu. Pasca kekalahan melawan West Ham United dengan skor 0-1 melalui gol Jarrod Bowen. Secara matematika Arsenal masih bisa menjadi juara, tapi secara mental kita tidak tahu. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Cuma di obral semua happy. Ada Kiki Sawi Macanan Dorati. Ngobrol sampai pagi. Juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Aduh. Main gak punya striker. Gagal maneng. Gak punya striker bukannya beli. Malah pemain tengah dijadiin striker. Justru itu kalah tuh. Mana kayak orang gak bisa ngelatih, cuman crossing doang kerjaannya. Tapi masih tepat posisi crossingannya. Tapi kagak ada yang gol. Cuma Ya udah nggak usah mutu. gol gak penting juga kayak gitu. Golnya sepele banget loh. Merah lagi. Kartu merah, Luis Kelly abis ngegodain Haaland malah disuruh humble anjing. Abis nyuruh di humble malah disuruh humble. Musim ini udah 2 kartu merah sekali. Kelly 2 ya? 2. Tapi yang itu pemutihan ya? Kena pemutihan kan yang sebelum. Ya dia ngajuin banding diterima. Diterima. Tapi tetap aja kartu merah kan 10 pemain di lapangan. Iya sih. Secara angka jumlah pemain ya kalah anjing. Aduh, gua ngeliat pertandingan West Ham, Arsenal lawan West Ham ya. Gue udah feeling gue tuh udah gak enak tuh. Karena gue ngeliat secara jiwa Arsenal tuh emang udah nggak berambisi buat menang, untuk jadi juara dong, ngerti ya? Patah hati pas striker pada penyerangan pada cedera ya. Itu kayak nyerah sama situasi doh, kayak nyerah, kayak udahlah. Ya itu mental. Ya udahlah, itu mental ya, baik lagi. Dan yang gue kritisi sebelum nanti kita ke jalannya pertandingan, Odegaard anjing. Ya sama. Gue bener-bener kecewa banget dengan ban kapten Mas Wir. Dia dianggap sebagai sosok yang bisa mengangkat tim lah. Berarti sama Arteta kan kalau dia dikasih ban kapten. Tapi ya mana gitu buktinya, ketergantungan sama siapa? Saka. Saka hilang selesai. Kalau gitu kaptennya kasih aja ke Saka. Kenapa harus Odegaard? Gue bilang. Karena secara permainan sama sekali buruk nih. Pasca balik dari cedera, Odegaard gue bilang buruk banget. Lu gimana dong ngeliatnya? Iya Kak, kalau kita ngelihat komentar-komentar pundit luar juga banyak yang kritisi Odegaard ya, yang bilang Odegaard always avoiding the ball, ya kan. Betul. Banyak lah kritik-kritik kayak. Ya, tapi gue lihat di lapangan juga memang gitu. Odegaard tuh kayak menjauh dari bola, kayak mau keluar dari ritme, kayak takut bawa bola, dan dia terlalu banyak muter-muter, terlalu banyak ambil keputusan nggak perlu. Kayak ini bola gampang sebenarnya. Lu tinggal passing 1-2 sentuhan, tapi kenapa lu harus kontrol keping kanan, keping kiri? Maksud gua ada momennya ya lu nggak wise lah kayak gitu ya kan. Maksud gua lu kelihatan nih Odegaard tuh ketergantungan sama Saka karena dia di triangle line kanan kan. Dan ketika di kanan entah itu Nwaneri, entah itu Sterling, entah siapalah ditaruh situ nggak padu gitu. Jadi buat gue ya Odegaard apalagi pasca cedera ya, pasca balik dari cedera tuh yang nggak kembali ke performanya gitu loh. Jadi buat gua harusnya sih Nwaneri patut dicoba di posisi aslinya ya. Karena kalau ngelihat Odegaard kayak gini pun
Gini Arsenal tuh dari belakang main kombinasi passing pendek, passing-passingan, tapi udah di seperempat akhir crossing, maksudku ngapain? Buat Kalau- apa? Buat apa lu Bisa bangun dari belakang. Dari awal angkat aja ke Iya. depan kalau emang lu mau main. Indonesia men. Iya. Biar scrimmage di depan ya kan. Betul. Jadi ya buat gue sih Arsenal tuh udah demotivasi lah. Demotivasi. Demotivasi dan buat gue Arteta kalau tanpa trofi lagi musim ini out dah. Out. Pergi secepatnya ya. Pergi udah. Kita ganti aja. Ganti aja. Tapi Jangan buru-buru. jangan buru-buru Mas Bir. Karena kalau gua ngeliat ya memang di satu sisi masih Udah 4 shock. tahun Mas Bir. Enggak shock karena kehilangan lini depan. Ya. Ujung tombak nggak 4 orang. ditumpul. Tumpul parah. Tumpul Jadi yang oval, tadinya segitiga jadi oval. tumpul yang berakibat mental tim degradasi ya turun. Ya. Ada demotivasi. Itu demotivasi dan kalaupun kita lihat ya kenapa Odegaard juga akhirnya seperti itu. Pastikan recovery dengan habis cedera juga nggak langsung top perform. Ya itulah banyak miss, banyak mistake yang dilakukan, banyak kesalahan yang akhirnya gue yakin juga Arteta bingung sekarang posisi mau ngapain. Pasti. Pasti lah nggak mau beli striker. Salah dia. Bingung mau apa. Salah Akhirnya nggak bisa salah dia, salah di Liverpool. Menang soalnya. apaan sih? Tua banget. Tahuan umur lu ntar Mas. Talent. Kalau bercanda tuh begitu. Ya, tapi ya kalau gua sih ngelihat ya kita kan nggak tahu match ke depannya gimana. Kalau memang mereka habis muhasabah diri, habis outing kembali, bangun apa namanya? Habis retret. Nah, Tahan berangkatnya tahan. Karena sekjen kita ketangkep. ya itu kan Nanti file dari Rusia dibuka loh. Iya. itu kan Terisa juga keluarganya. biar ngelihat lagi ya mungkin Odegaard juga menangkap sinyal kegelisahan dari Arteta yang akhirnya nggak bisa ngefloor ke teman-temannya di lapangan. Jadi atas gugup, ke bawah gugup. Nah itu maksud gue fungsi kapten kan harusnya di situ Mas Wir. Pegang kendali lapangan gitu loh. Iya. Ini kapten malah kayak Kemar-kemar. Iya, kapten tuh kayak gak Diem galak sendiri. Iya, kapten tuh gak galak. Gue tuh kapten tuh harus bengis. Gitu, tapi ya mesti nyontoh ke siapa? Apa? Kapten kita J. Jaizes. Mendingan Gabriel gue sama kaptennya. Iya ngotot bener. Tapi gue ngeliat. Tapi gini, Gimana? kapten nggak selalu mesti ngotot. Ya setuju. Harus kapten juga bisa kayak Puyol. Puyol, Philip Lam. Iya. Tapi dia di-respectin gitu loh Mas Wir. Kalau Odegaard tuh terlalu flamboyan. Terlalu bergaya gitu. Belum sampai ke situ. Belum. Nah makanya belum sampai ke situ kok udah dijadiin kapten anjing. Odegaard tuh posisinya kayak Fabregas dulu. Masih 23 tahun udah jadi kapten juga. Tapi akhirnya ya itu jadi terlalu flamboyan kalau menurut gua. Iya. Kurang dituain lah. Ya karena itu memang DNA-nya Arsenal yang dimana Arsenal juga Main muda, jiwa-jiwa muda yang jiwa-jiwa nggak bisa dikontrol. Akhirnya ya buahnya seperti ini. Tapi ya kita melihat lagi ke depan gimana, kita nggak tahu kecerdikan nanti Arteta. Kan apakah ini, ya kita nggak tahu apakah sebagai juga mekanisme mereka untuk recovery. Karena kan pasti masih menghadapi beberapa pertandingan di depan. Iya. Masih ngambil stamina. Karena nggak punya lini debrak di depan. Iya. Perputaran. Minggu depan champion udah mulai loh. Nah, apakah itu yang akan diselamatkan? Ya, itu yang kita tahu dari Arteta dan bisa dilihat ya apapun bentuknya itu masih dipercaya sebagai pelatih. Nah, kalau buat fans sih ya wajib didukung, tapi buat Enggak lah. pengamat ya Gue pengamat gue. ya Kalau gitu. ganti lah. Tapi seperti yang dibilang Greg Nokolo ya, dia ngomentarin. Kemarin konteksnya adalah Persib ketinggalan 2-0 berhasil nyamain kedudukan jadi 2-2. Greg bilang itu nggak bisa dilakukan, kurang lebih hampir mustahil dilakukan sama tim dengan para pemain muda. Karena secara mental pemain muda itu kalau udah babak pertama ketinggalan 2 gol pasti di locker room nunduk kemas, ya udah nggak apa-apa. Kita coba lagi pertandingan selanjutnya. Tapi dengan materi pemain Persib yang matang kata Greg, dengan usia yang udah sangat matang lah. Komposisinya pas lah ya. Komposisinya pas. Itu punya alasan buat marah satu sama lain. Kenapa mainnya gini? Kenapa gini? Dan akhirnya itu jadi emosi positif buat babak kedua. Nah mungkin ini terjadi juga di Arsenal. Bagaimana para pemain yang nggak punya rasa buat
satu ngejar juara, dua menangin pertandingan, itu gue ngeliat udah hilang anjing. Karena kayak ya udah kita emang cuman bisanya segini karena pemain kita lagi pada cedera. Kayak gitu kesannya yang tangkap. Iya gue setuju. Gini, Arsenal itu nggak punya leader ya menurut Iya, gua. setuju. Kalau Real Madrid taruh Real Madrid pemain muda kok. Vinicius, Mbappe, Rodrigo, Tapi ada Bellingham. Modric. Tapi masih Teresa Modric di sana, Carvajal, Rudiger yang memang udah pernah punya trofi Champions League gitu. Sementara di Arsenal nih hampir semua pemainnya tuh gak punya trofi. Trofiless. Paling Jorginho yang punya trofi dan starting line up ya. Havertz, ya bekasan Chelsea juga gitu loh. Dan DNA sih menurut gua, orang bilang gak ada DNA, enggak, menurut gua ada DNA tuh. DNA juara tuh kayak ya selama 90 menit belum berakhir ya kita ya contoh lah Real Madrid udah contoh paling bener gitu. Selama peluit akhir belum ditiup kita masih bisa menang. Dan Arsenal nggak punya itu. Ya itu balik lagi dari mana ya menurut gua, dari Arteta gitu. Kalau lu nggak punya kemampuan public speaking untuk memotivasi pemain-pemain lu harus punya ribuan taktik gitu, ribuan cara untuk lu menangin ini dengan cara sistematis dan terstruktur. Sementara Arteta juga ya modern permainannya, futuristik tapi ya gitu-gitu aja menurut gua. Jadi kalau musim ini bener-bener nggak ada trofi, menurut gua udah nggak ada alasan lagi sih. Siapa? Ya menurut gua cuma ada satu nama yang layak dan tepat ya. Xabi Alonso. Bukan, Xabi Alonso berat lah. Kan kontraknya udah sama Madrid. Andoni Iraola. Udah itu doang. Pelatih Bournemouth. Yang lagi naik daun ya. Itu doang dia. Tapi sejauh mana itu proven dong ketika seorang pelatih menangani tim underdog bisa kita bilang. Terus dia hijrah ke klub besar. Sejarah membuktikan Graham Potter gagal. Banyak yang gagal, bukan Graham Potter. Siapa lagi? Amorim, Ten Hag. dari MU udah 2. Gagal. Ya kan? Gimana cara lu percaya kalau itu bisa berjalan? Gak ada jaminan dia akan berhasil. Tapi kalau lu alergi sama perubahan, ya lu gak akan pernah dapet trofi menurut gua. Kayak gini terus peringkat 2, Champions League masuk per 8, masuk semifinal kalah lah. Ya kan, maksud gua ya lu harus gambling. Dan menurut gua Iraola akan sangat menyenangkan untuk ditonton yang pasti menurut gua ya. Dengan taktikal Arsenal yang udah cukup modern dengan Arteta dibawa lagi dengan taktikal yang sangat fresh gitu, yang sangat atraktif menyerang dari Iraola, menurut gue sih seru ya. Dan ini opsi yang menurut gue harganya nggak terlalu mahal dan Arsenal bisa nih masuk sini nih. Menarik kalau ngelihat portofolionya ya menarik lah Iraola ini, karena dia bisa ngangkat tim seperti Bournemouth ini kan kita tahu tadinya nggak diperhitungkan, tiba-tiba ada di 5 besar zona Eropa. Kapan Bournemouth ada di zona Eropa itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Itu artinya ada peran dari pelatih yang sangat luar biasa. Tapi ya kita nantikan aja lah bagaimana Arsenal menjalankan sisa akhir musim ini. Apakah dia harus puas di posisi kedua tapi juara Champions League? Pasti. Ngimpi. Real Madrid dulu bos itu. Kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.